Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, Pagi, Pak. pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Dan saya lihat juga masih magang ya. Masih magang. Sampai kapan magangnya? Tanggal 8, Pak. 8 April, berarti hari Jumat terakhir. Iya, Pak, terakhir. Oke, berarti pekan ini terakhir ya. Pekan depan sudah. Baik, pekan ini kita masuk ke pekan ketiga untuk praktik auditing. Yang akan kita bahas dan presentasikan nanti adalah terkait dengan audit atas siklus penjualan dan penagihan piutang, atau di buku 2 praktikum audit di modul yang kedua sekarang kita sudah masuk. Untuk perkuliahan kita di bulan Ramadan ini sampai kapan ya? Sampai pertemuan keberapa? Libur kapan libur? Saya nggak paham tuh kalendernya. Libur Idul Fitri kapan mulainya? Sekitar tanggal 20-an kalau nggak salah, Pak. 20 April. Iya, Pak. Mulai 24 sampai berapa gitu. Berarti pertemuan Kelima terakhir, Pak. 5 ya. Pertemuan 5 terakhir. Berarti nanti habis Lebaran, pertemuan ke-6 itu kuliah umum ya. Kuliah umum kalau nggak salah dari P2PK. Pengawasan Akuntan Publik. Baik, kita berarti sampai pertemuan ke-5 menjelang libur Idul Fitri. Nanti pertemuan ke-6 ada kuliah umum, pertemuan terakhir berarti setelah kuliah umum baru nanti UTS. Untuk mungkin sebelum nanti presentasi, mungkin untuk presentasi saya minta ada 2 grup yang presentasi. Satu presentasi untuk yang tugas pertama, menentukan materialitas dan scope audit, prioritas akun yang akan diaudit, serta nanti presentasi kedua adalah untuk audit siklus penjualan dan penagihan piutang yang ada di modul 2, buku 2. Nah, jadi silakan disiapkan siapa yang presentasi pertama dan kedua. Dalam kegiatan audit, biasanya dan umumnya pembagian akun audit itu dibagi atas siklus. Atas siklus yang ada dalam akuntansi. Makanya kemudian dalam tatap muka kita itu juga mengikuti, mudah-mudahan bisa mengikuti kondisi sebenarnya ya, walaupun kondisi sebenarnya itu akan lebih berbeda dengan kondisi di perkuliahan seperti ini. Karena kalau di perkuliahan kan data sudah given. Data sudah given. Sedangkan kalau di kondisi sebenarnya kita masih ada tugas yaitu mencari data. Mencari data. Dan biasanya data itu tersebar ke beberapa bagian gitu ya, beberapa divisi. Maka kita harus tahu alurnya dan bisa mencari dan menggali data yang kita butuhkan untuk memberikan keyakinan kepada kita sebagai auditor. Dalam pembagian siklus, kalau di buku kita itu pertama adalah siklus penjualan dan piutang usaha, artinya akun-akun yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha diperiksa dalam satu rangkaian dan biasanya diserahkan ke satu orang untuk bertanggung jawab dalam pengerjaan hal tersebut. Dari prosedur yang dia lakukan, penyusunan kertas kerja audit, sampai proses teknis auditnya.
Kalau penjualan, maka yang terkait adalah nanti ya akun, kalau dia perusahaan manufaktur, ya akun sales, sales discount, sales return, dan data-data nanti selain di akuntansi akan berkomunikasi dengan bagian penjualan. Dengan bagian penjualan, jelas. Kemudian dalam sales nanti ada cash sales dan ada credit sales. Maka akan terkait juga dengan kas, walaupun kas nanti biasanya dipegang oleh khusus ya satu orang, jadi tidak pure oleh yang megang penjualan dan piutang. Tapi khusus untuk credit sales, AR-nya, account receivable-nya akan dalam tanggung jawab orang yang sama dalam penugasan ini, dalam siklus penjualan dan penagihan piutang. Kemudian juga berikutnya terkait dengan CUGS, itu juga satu siklus. Biasanya terkait dengan pembelian kos produksi, kemudian pembelian, persediaan. Itu satu siklus. Terkait dengan perhitungan CUGS-nya, itu satu siklus. Kemudian baru nanti dibagi per item-item yang ada di laporan keuangan. Mulai dari beban dibayar di muka, kemudian investasi, kas setara kas dan bank, serta investasi yang masuk dalam kelompok setara kas, biasanya deposito yang sama dengan atau di bawah 3 bulan jangka waktu depositonya itu masuk dalam kas setara kas. Aset tetap itu juga satu siklus. Kemudian pendapatan dan beban itu juga satu siklus, khususnya di sini pendapatan lain-lain ya dan beban operasional. Karena pendapatan utamanya sudah dibahas di sales. Itu biasanya pembagian seperti itu dilakukan di awal dalam satu tim audit. Kemudian proses drafting untuk penyusunan laporan audit itu biasanya dilakukan oleh ketua tim atau supervisor. Tergantung siapa nih yang mengambil alih. Bisa supervisor, bisa juga oleh ketua tim. Atau umumnya biasanya oleh ketua tim. Lakukan proses drafting. Dalam proses drafting, maka di sini ketua tim juga akan menggali data-data permanen. Karena dia akan membuat dalam drafting laporan keuangan, dia akan membuat catatan atas laporan keuangan terkait dengan informasi umum maupun kebijakan akuntansi yang digunakan oleh klien kita. Makanya di sini yang menggali data permanen untuk CALK itu adalah yang ditugasi untuk mengedraft laporan keuangan, dan itu biasanya adalah ketua tim atau supervisor. Terserah siapa yang akan melakukan. Nah, kalau ketua tim, maka nanti review oleh supervisor. Kalau yang membuat supervisor, maka review oleh partner in charge. Seperti itu. Tetap ada jenjang reviewnya. Nah, tugas dari anggota tim, baik senior auditor maupun junior auditor adalah membantu teknis pelaksanaan audit di level akun. Di level akun maupun siklus tadi yang sudah dibagi. Dengan kewajibannya adalah membuat kertas kerja audit. Membuat kertas kerja audit yang dalam kertas kerja itu dia juga melakukan prosedur-prosedur audit yang sudah disepakati dalam perencanaan audit. Nah, prosedur audit yang sudah dilakukan dalam kertas kerja itu harus terlihat gitu ya. Makanya itu kemudian dibuatlah kesepakatan standar TICMAC. Bulan di buku 1 sudah ada standar TICMAC-nya, apa yang dilakukan, entah itu voting, cross voting maupun cek dengan saldo tahun lalu, saldo rekening koran, itu harus ada buktinya dalam bentuk TICMAC. Supaya apa? Supaya supervisor tahu kertas kerja yang dibuat itu sudah diuji ngapain saja. Nah, kira-kira begitu. Jadi
tugas junior dan senior auditor itu adalah menyiapkan kertas-kertas kerja audit yang nanti temuan-temuan audit itu ada di situ. Temuan-temuan audit akan muncul di audit atas akun-akun tersebut. Nah, sehingga juga senior dan junior auditor sebagai anggota tim audit itu juga nanti harus memperoleh bukti yang cukup atas temuan yang dia dapatkan di lapangan dari dokumen. Makanya di sini dalam proses audit, pemahaman kita atas treatment accounting itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa menilai ini temuan atau bukan, ini sudah salah atau sudah betul pencatatan dari klien kita. Karena beberapa kadang klien mencatat salah gitu, atau malah ada yang tidak dicatat, transaksi tapi tidak dicatat. Jadi auditor, anggota tim harus memiliki kompetensi tersebut. Makanya paling enggak ya harus paham pengantar akuntansi, intermediate accounting, dan advanced accounting apabila nanti ada terkait dengan anak perusahaan gitu ya. Itu kira-kira yang harus kita pahami dalam proses audit secara umum, sehingga dalam pengorganisasian tugas nanti yang dibagi oleh ketua tim kepada seluruh anggotanya itu akan terbagi merata. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh akun yang ada dalam laporan keuangan klien kita akan kita audit secara detail? Akan kita audit semua nggak? Seluruh akun yang ada? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya diaudit semuanya memerlukan waktu yang sangat lama, Pak. Jadi diaudit akun-akun yang dasar atau yang terkait aja, Pak, sama proses auditnya. Atau akun-akun yang diprioritaskan penting gitu, Pak. Ya, betul. Tepat sekali tadi ya, yang disampaikan oleh Gede Budi. Bahwa dalam proses audit kita ada keterbatasan. Itu pertama adalah keterbatasan waktu. Kita punya waktu yang terbatas. Sehingga kita harus menentukan prioritas mana yang akan kita audit. Makanya kalau kita baca dalam suatu opini audit, kan bunyinya gimana kalau dia wajar? Wajar tanpa pengecualian. Sebentar, saya ada contoh laporan audit nggak ya? Nah, ini contoh laporan audit sebentar yang kita bisa dapatkan kalau di TBK itu biasanya ada di annual report ya, di annual reportnya. Sebentar. Nah, ini terlihat ya. Ini contoh laporan audit PT Sentral Mitra Informatika tahun 2018 yang diaudit oleh Kroy, Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan oleh Kroy. Nah, di sini ini contoh bentuk opini yang clean opinion tanpa modifikasian. Opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Tapi bagi orang awam kadang bingung. Mana kalimat wajar tanpa pengecualiannya, Pak? Ya nggak ada. Karena tidak menarasikan wajar tanpa pengecualian. Tidak. Hanya
menyebutkan, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, ini ada kalimat tambahan di belakang. Dalam semua hal yang material. Maka batasnya adalah apa? Materialitas. Batasnya adalah materialitas. Sehingga karena kita punya keterbatasan waktu, dan kita juga punya, kalau saya suka menyebutnya, kita punya tameng gitu ya. Akuntan itu punya tameng untuk ngeles gitu ya, di balik kata materialitas. Maka kita perlu menentukan tingkat materialitas terlebih dahulu. Kemudian akun-akun yang ada kita cek dari sisi performance materiality-nya. Yang kita ambil, yang kita akan prioritaskan di audit adalah yang sama dengan atau di atas performance materiality-nya. Makanya di form yang kemarin kita buatkan, kalau sama atau lebih itu kita masukkan sebagai scope in gitu ya. Kalau di bawahnya scope out. Karena kalau di bawahnya kita lihat juga, walaupun ada temuan ya percuma sih, gitu. Karena tetap tidak material. Gitu. Peluang tidak materialnya besar. Tapi kalau yang kita audit angkanya sudah material, kita mendapatkan temuan audit yang nilainya material itu sangat besar. Sehingga penilaian materialitas dan penentuan skop dari audit itu kita lakukan di awal. Karena ini tadi, yang kita lihat adalah dalam semua hal yang material. Dalam laporan posisi keuangan, serta kinerja keuangan, ini laporan laba rugi maksudnya ya, dan arus kas untuk tanggal yang tersebut. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi ini kalimat paragraf ini adalah paragraf opini yang menjadi tanggung jawab dari akuntan publik. Siapa akuntan publiknya? Akuntan publiknya yang tanda tangan. Di sini Pak Cahyodahono yang tanda tangan. KAP-nya mana? KAP-nya dari KAP Kosasih Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan. Jadi yang tanggung jawab adalah personal di bawah bendera kantor akuntan publiknya. Jadi itu kenapa kita tidak mengaudit semuanya, karena adanya keterbatasan waktu dan juga yang berikutnya ya kita sudah mengukur fee yang kita tawarkan. Karena fee itu juga mempertimbangkan Baik, maaf ada gangguan, malah ternyata saya terlempar tadi ya. Saya sempat terlempar keluar. Baik, itu tadi sedikit pengantar sebelum nanti ada 2 grup yang presentasi. Sebelum itu kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Saya beri kesempatan untuk kita berdiskusi atau sharing. Yang sekarang sedang magang ada yang mendapat objek atau bagian kita ikut magang di situ yang terkait dengan audit? Kayaknya enggak ya. Masih administrasi umum ya. Administrasi umum kantor saja ya paling ya. Iya Pak, nggak ada yang dapat audit Pak. Belum lah ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau bertanya, saya beri kesempatan sebelum kita masuk ke sesi presentasi.
Oke, kalau nggak ada, untuk yang presentasi pertama, kelompok berapa? Silakan. Atau KAP apa? Yang pertama itu yang perhitungan materialitas serta penentuan akun prioritas yang akan diaudit. Saya Pak. Dari KAP tariknya Pak. Kelompok berapa, Erik? Kelompok 10 Pak. Kelompok KAP tariklah. Oke. Kemudian yang kedua, untuk yang siklus penjualan dan penagihan piutang. KP-nya kita, Pak. KAP? Pikirkan. Vicky ya. Iya, Pak. Baik, silakan disiapkan dulu kelompok 10. KAP tariklah ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Bowo dan teman-teman. Di sini saya, Erik Sula, selaku Ketua Tim dari KAP Tariklah, akan menjelaskan perhitungan materialitas untuk PT Sugus. Nah, jadi yang ada di layar saya sekarang itu ada form materialitas, ada di sini pendapatan, lalu laba sebelum pajak, total aset, dan pendapatan kotor. Lalu ada presentase. Nah, di sini ada presentase yang ditentukan berdasarkan judgement auditor masing-masing, dan di sini ada acuannya. Acuannya itu berupa rentang, misalnya dari pendapatan itu ada 1% sampai 3%, laba sebelum pajak ada 5% sampai 10%, total aset ada 1 sampai 5, dan pendapatan kotor itu antara 1 sampai 3%. Nah, di sini kami mengambil presentase untuk pendapatan yaitu sebesar 2%, laba sebelum pajaknya 10%, total asetnya 5%, dan pendapatan kotor 3%. Nah, lalu pertama kita mulai dengan mengisi form dari sini, dari sisi pendapatannya. Jumlah pendapatan yang kita isi dari form ini didapatkan dari kertas kerja audit sebelumnya, yaitu pendapatan pada tahun 2018. Pendapatan pada tahun 2018 sebesar 42 miliar. Lalu ada laba sebelum pajak, juga dari kertas kerja audit pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebesar 4,5 miliar, total aset 22 miliar sekian, dan pendapatan kotor 9,37. Nah, lalu dari angka-angka yang di sebelah sini dikalikan dengan presentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini pendapatan sebesar 42 miliar dikalikan dengan presentase 2%. Maka didapatkan materialitas yang diharapkan itu sebesar 851 juta. Untuk akun-akun selanjutnya juga sama, dengan cara dikalikan dengan presentase yang telah ditentukan, maka didapatkan angka-angka di sebelah sini. Jika sudah, maka kita harus menentukan apa dasar menentukan materialitas yang tepat untuk PT Sugus ini. Nah, karena PT Sugus itu bergerak pada industri farmasi, di mana PT Sugus itu menggenerate income itu dari penjualan, maka kami mengambil dasar yaitu pendapatan. Nah, di sini pendapatannya kan sudah dihitung materialitasnya sebesar 851 juta. Kita pindah di sini, 851 juta, dan didapatkan materialitas performa. Nah, materialitas performa itu dapat ditentukan dengan presentase 50% dari materialitas, atau bisa juga 60%.
Tapi di sini kami mengambil 50% sehingga didapatkan materialitas performa sebesar 425 juta. Lalu ada clearly trivial. Clearly trivial itu macam batas di mana kalau ada selisih sebesar 42 juta sekian, maka dianggap tidak perlu dicek lagi. Untuk kesimpulan mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Sela. Selanjutnya, Erik. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian yang telah kami lakukan terhadap jenis bisnis dan industri PT Sugus, yaitu industri farmasi, maka perusahaan tidak dapat melanjutkan operasinya dengan prinsip going concern apabila perusahaan tidak mendapatkan income dari penjualan. Maka oleh karena itu, kami beranggapan bahwa pendapatan bersih merupakan suatu akun yang signifikan terhadap eksistensi perusahaan secara keseluruhan. Nah, mempertimbangkan hal tersebut, kami memilih basis pendapatan sebagai penentuan materialitas dengan tingkat 2% dianggap pantas berdasarkan best practice dan judgment profesional auditor. Untuk mengenai scoping dan scope out-nya akan dibahas sama Tarik. Ya, untuk materiality kita dapat dari tadi, terus sama performance materiality dari sheet sebelumnya tadi. Nah, kemudian untuk balance-nya ini kita dapat dari buku 1 dan akan diketahui scope in sama scope out-nya. Terus untuk scope ini untuk disasar untuk diaudit, apakah nanti akan diaudit atau tidak tergantung scope in sama scope out ini. Terdapat gangguan sinyal tadi. Oh ya, untuk skop ini artinya itu di atas batas material. Jadi untuk skop ini untuk disasar untuk dijadikan bahan audit. Nah, terus untuk scope out ini tidak dijadikan dasar audit. Terima kasih. Izin menambahkan mungkin di sini ada kolom justification, di mana justification ini bisa kita rubah menjadi scope. Scope in jika dia masih scope out, nah itu tergantung pada keputusan dari auditor tersendiri. Apakah akun tersebut itu dianggap terkait dengan siklus yang diaudit apa tidak. Mungkin itu saja tambahannya. Mohon koreksinya Pak Bu. Baik, terima kasih pada kelompok 10 ya, KAP Tarikla. Kita beri aplaus atas presentasinya. Selanjutnya, mungkin sebelum saya serahkan ke teman-teman dari kelompok yang lain. Kalau ada yang mau mengkritisi atau bertanya, silakan. Saya beri kesempatan 2 orang.
Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan, Rehan. Apa pertimbangan KAP Tarikla membuat akun Bank CAB itu menjadi scoop in? Itu aja Pak. Oke. Mau langsung silakan ditanggapi atau ada penanya kedua? Atau silakan kalau mau langsung ditanggapi. Coba izin menanggapi, Pak. Ya, Pertimbangan kami atas justifikasi skop ini pada Bank CAB, kami itu menganggap bahwa akun Bank CAB ini kan menampung uang kas yang dimiliki oleh PT Sugus. Nah, di sini kami menganggap bahwa akun kas ini kan bisa nyabang ke siklus-siklus lainnya. Mungkin nanti seperti di siklus penjualan. Nah, nanti mungkin ada transaksi terkait akun-akun kas gitu. Nah, makanya kami menganggap Bank CAB ini perlu di-stop-in. Nah, untuk Bank Lopo ini kami tetap stop out karena ini kurang tahu Pak kalau yang Bank Lopo. Kalau yang Bank CAB mungkin gitu sih Pak dari kami. Oke. Begitu Rehan. Ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Kesempatan satu orang? Kalau tidak, saya bertanya nanti. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Gede. Izin bertanya sebelumnya kepada kelompok 10. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan kelompok 10 menggunakan dasar materialitinya kan pendapatan. Nah, selain hal yang tadi disampaikan, apa yang jadi dasar pertimbangan kenapa harus akun pendapatan? Kenapa tidak akun yang lainnya seperti pre-tax income atau pendapatan kotornya? Kan itu juga berpengaruh di perusahaan yang bergerak di bidang yang tujuan utamanya menghasilkan laba kan. Terima kasih. Silakan. Kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan kedua dari Gede. Baik, izin menjawab pertanyaan Gede Budi. Izin menjawab pertanyaan Gede Budi tadi, kenapa kami menggunakan basis pendapatan? Kenapa? Karena di PT Sugus ini proses bisnisnya itu penjualan. Nah, penjualan itu identik dengan pendapatan. Karena pendapatan ini lebih penting untuk dijadikan acuan sebagai basis materialitas. Terima kasih. Mohon koreksinya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Torik, atas penjelasannya. Gede, ada lagi? Apa sudah cukup penjelasannya? Saya masih bingung aja, Pak. Soalnya kemarin Ya. Pemilihannya yang mana gitu ya. Baik. iya, Pak, benar, Pak. Baik, mungkin sedikit saya jelaskan terkait dengan dua form ini ya. Dua form ini yang kemarin sudah dikerjakan. Yang pertama,
Yang saya kritisi dari yang dibuat oleh kelompok 10 KAP Tarikla, form ini memang menyajikan ada 4 basis, basis pendapatan, laba sebelum pajak, total aset, pendapatan kotor, gross profit. Dan dalam kolom C di situ ada jenis bisnis atau entitas yang disarankan. Untuk pendapatan dan laba sebelum pajak itu disarankan untuk entitas yang berbasis pendapatan disarankan entitas yang berbasis pendapatan, sedangkan laba sebelum pajak untuk entitas yang berbasis laba. Untuk total aset disarankan entitas yang berbasis aset atau investasi, sedangkan pendapatan kotor untuk entitas nirlaba disarankannya. Di sini Sugus itu adalah perusahaan farmasi. Sugus perusahaan farmasi yang tentunya dia tujuannya adalah maximize profit gitu ya. Pasti gitu. Nah, di sini ada 2 basis yang bisa digunakan, yaitu basis pendapatan serta basis laba. Pendapatan dan laba. Yang sebenarnya kalau kita lihat sih ini adalah ranah judgement dari auditor. Yang sebenarnya kalau saya bilang sih karena dasarnya sudah masuk sebenarnya ya no debat gitu ya. Artinya dia milih pendapatan atau milih berbasis laba sebelum pajak itu nggak ada masalah. Gitu. Tapi kita bisa melihat ini adalah industri farmasi. Industri farmasi itu, ini kalau mau mengkritis lebih dalam lagi ya, industri farmasi itu karakteristiknya kan barang-barang dagangannya, kalau dia menjual dan membeli dan menjual kembali barang-barang farmasi, itu banyak barang-barang yang secara fisik kecil, tapi nilainya mahal. Gitu. Harganya mahal. Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan, sehingga sangat terpengaruh nilai itu dari penjualan barangnya. Gitu. Karena bisa jadi nilai penjualan 42 miliar itu hanya beberapa ratus unit barang saja yang dijual, misalnya begitu. Karena harganya per unitnya besar, mahal gitu ya. Karena barang kimia kebanyakan, obat-obatan. Sehingga bisa saja kita beralasan karena jenis barang yang dijual itu karakteristiknya seperti itu. Misalnya ada barang yang miligramnya kecil tapi harganya mahal gitu ya. Karena farmasi kan begitu. Dan itu sangat risiko hilang. Maka basis yang tepat adalah ya pendapatan. Bisa begitu. Walaupun kalau ada yang ngambil laba, saya juga nggak menyalahkan. Nggak menyalahkan. Karena basisnya, basis entitasnya ya memang 2 itu untuk yang laba. Tapi kalau dia mengambilnya total aset, kurang tepat sebenarnya. Karena kan dia berbasis untuk aset, entitas yang berbasis aset atau investasi. Misalnya perusahaan-perusahaan jasa keuangan gitu ya. Itu kan fokus aktivitasnya investasi, baik perbankan, baik lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, itu kan basisnya investasi. Maupun kalau yang berbasis aset ya perusahaan-perusahaan properti misalnya, itu kan berbasis aset. Sehingga tidak tepat kalau mengambil total aset. Demikian juga kalau mengambil pendapatan kotor, karena ini lebih cocok untuk entitas nirlaba gitu ya, nirlaba. Sehingga kalau yang diambil 1 atau 2 tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita bisa menambahkan argumentasi kenapa yang kita ambil pendapatan. Bisa kita gali. Kemudian yang kedua,
yang saya kritisi dari yang dibuat untuk tidak mendistract pembaca pembaca form penentuan materialitas ini. Saran saya sebaiknya yang tidak digunakan itu angkanya di-nolin saja. Gitu ya, Mas Erik ya dan teman-teman. Jadi karena yang diambil adalah pendapatan, maka angka yang diinput adalah pendapatan saja. Yang lain kayak laba sebelum pajak, total aset, pendapatan kotor nol saja. Supaya apa? Supaya tidak ke-distract si pembaca laporan keuangan. Sehingga seperti ini lebih clear. Berarti yang diambil adalah pendapatan basisnya. Kemudian yang ketiga, dalam proses penentuan materialitas itu tidak hanya dilakukan di awal. Kalau nanti selama proses pemeriksaan atau audit itu dilakukan dan ditemukan banyak koreksi-koreksi audit yang diusulkan oleh auditor, maka tentunya koreksi audit itu nanti akan mengubah komposisi laporan keuangan maupun laba rugi. Maka nanti di akhir akan dilakukan penentuan materialitas akhir dengan dasarnya laporan yang sudah diaudit, angka-angka yang audited. Walaupun nanti pada saat pembahasan, misalnya dari 20 temuan audit, koreksi audit, kan belum tentu semuanya diakomodir, diterima oleh auditi, oleh klien. Maka ini yang jadi pembahasan. Apakah yang ditolak itu melebihi ambang materialitas performa atau totalnya melebihi batas overall materiality atau tidak? Atau yang ditolak itu masih di bawah clearly trivial. Kalau yang ditolak itu masih di bawah clearly trivial, nggak ada masalah terhadap opini. Itu yang menjadi bahan perhatian kita. Kemudian yang kedua, bisa ke form kedua, terkait dengan pemilihan prioritas akun yang akan diaudit. Sebenarnya penentuan scope in, scope out dengan basis performance materiality di awal itu hanya untuk menyaring awal saja. Di sini ditemukan dari banyak akun, begitu dibandingkan dengan performance materiality yang ditetapkan oleh KP Tarikla, ternyata hanya sedikit yang scope in, kebanyakan scope out, itu ya di daftarnya ya. Coba kita lihat yang scope in saja. Ternyata sedikit, hanya sedikit. Paling sekitar berapa ini? 14 ya, 14 atau 15 akun saja yang performance materiality-nya di atas 13 ya, 13 akun saja yang performance materiality-nya di atas, yang nilainya di atas performance materiality. Selebihnya, padahal akunnya kan banyak ya, selebihnya itu scope out, tidak material. Apakah benar-benar kita akan fokus ke 13 akun ini saja? Tentunya tidak, gitu. Tentunya tidak. Karena kan dalam proses audit, pertama yang kita lihat di awal adalah internal control biasanya, tes atas internal control. Dan dalam tes atas internal control yang paling menarik untuk diuji adalah akun-akun yang sangat liquid. Karena akun-akun liquid ini yang rentan penyelewengan, yaitu kas dan bank, terutama kas. Maka kas bank, walaupun dia scope out semuanya, itu kita harus menjustifikasi untuk scope in, karena terkait kita akan menguji internal control dalam pengendalian kasnya seperti apa, dalam pengelolaan kasnya internal controlnya seperti apa. Maka tetap walaupun nilainya kecil, kita tetap akan periksa petty cash-nya, kita periksa kas besarnya, kita periksa, kemudian kita melakukan opnam kas gitu ya. Itu adalah prosedur wajib itu. Prosedur wajib yang harus dilakukan oleh auditor. Demikian juga rekening koran, walaupun saldo akhirnya kecil, tetapi perlu diingat, itu kan saldo yang muncul di balance itu saldo akhir. Padahal dalam 1 tahun kan ada mutasi, loh. Ya kan? Nilai mutasinya pasti besar atau kecil? Pasti besar. Malah biasanya buku besar yang paling banyak transaksinya itu di perusahaan ya buku besar kas dan bank. Karena mutasinya banyak
mutasi transaksinya banyak, baik kas masuk atau kas keluar. Yang muncul di balance itu kan hanya saldo akhir per 31 Desember saja. Maka untuk kas dan bank, tadi yang ditanyakan oleh Gede ya, itu wajib untuk di scope in. Karena pertama, untuk mengecek internal control terkait akun liquid seperti bagaimana dijalankan, kemudian juga untuk yang kedua adalah karena mutasi dari kas dan bank itu pasti besar nilainya. Bisa jadi di atas, tidak hanya sekedar di atas performance materiality, bisa jadi di atas materialitas gitu. Maka cash dan bank itu wajib untuk scope in, wajib untuk scope in. Nah, kemudian akun-akun apa lagi yang di scope in-kan? Nah, yang di scope in-kan ya akun-akun yang terkait dengan siklus. Misalnya di sini, kebetulan di sini piutang usaha, trade receivable itu kebetulan tinggi ya, besar, di atas, jauh di atas overall materiality 11 miliar di situ. Padahal materialitasnya hanya 851 juta. Tapi bagaimana kalau piutang usahanya kecil? Nah, piutang usaha kecil, sedangkan misalnya penjualannya besar, berarti yang besar itu kan di cash sales. Maka bisa jadi mutasi. Atau mungkin juga bisa jadi mutasi karena penagihannya sangat efektif gitu ya, sehingga saldo akhirnya kecil. Tapi mutasi piutang usahanya kan besar, keluar masuknya. Maka itu juga wajib untuk dilihat. Karena dia juga terkait dengan siklus penjualan yang menjadi bagian utama. Jadi termasuk di sini, kebetulan di sini kan piutang usahanya di atas, masuk scope in. Sedangkan kalau di sini sales-nya, penjualannya tidak masuk ya. Kok penjualan nggak masuk ya? Penjualan scope in atau scope out? Oh, masih di bawah ya. Oh, harusnya diabsolutkan Mas cara menghitungnya. Jadi minusnya diabaikan. Terutama di rumus scope in-nya. Jadi bukan angkanya sih biarin gitu ya. Jadi karena ditulisnya ngambil dari neraca saldo kan akun-akun yang kredit negatif ya. Akun yang kredit negatif. Makanya harusnya diabsolutkan saja. Karena kalau dia tetap negatif ya scope out akhirnya. Nah, gitu. Jadi sales pasti besar, maka dia masuk ke scope in. Kalau piutangnya kecil, tetap piutang usahanya di scope in kan juga, walaupun misalnya nilainya di bawah performance materiality. Itu ya, itu untuk pemilihan awal. Dari sini, setelah kita membuat ini, nanti kemudian kita tinggal mengelompokkan akun ini masuk siklus yang mana, nanti person in charge-nya siapa. Siapa yang akan memegang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan atau audit atas akun-akun tersebut. Sehingga nanti si ketua tim maupun supervisor akan mudah untuk mengontrol siapa mengerjakan apa itu dari perhitungan penentuan prioritas. Itu ya kira-kira untuk presentasi pertama. Sampai sini ada yang masih bingung ditanya, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari sisi formnya mah tinggal ngisi sebenarnya ya, tapi yang penting adalah dasar dan argumentasi serta hasilnya ini mau digunakan untuk apa, itu yang harus kita pahami. Di angkanya diabsolutkan ya, jangan minus. Kalau begini kan yang scope in banyak jadinya.
Coba bisa dilihat yang scope in. Jadi banyak. Nambah ya, jadi 20 ya, tadi cuma 13. Maka di sini akun-akun yang terkait dengan penjualan, dengan pembelian, kalau walaupun nilai akhirnya dia scope out, akan kita ambil. Misalnya ada sales discount, sales return and allowance, ada purchase discount, purchase return and allowance, maka angkanya akan kita ambil, kita audit dalam satu siklus tersebut. Begitu ya. Baik. Cukup ya untuk presentasi dari grup kelompok 10 KAP Tarikla. Selanjutnya silakan dipersiapkan KAP Vicky dan rekan. Silakan. Izin Pak, apakah sudah boleh dimulai Pak? Ya silakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari KAP Vicky dan rekan. Perkenalkan, saya Vicky dan rekan saya itu ada Rani Agustini dan Nur Hamidi Ali. Baiklah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai penugasan praktikum audit modul 2. Baiklah, akan saya mulai. Jadi kita lihat soal pertamanya dahulu. Soal yang pertama itu pelajari internal control quality yang telah dibuat oleh Lita. Nah, untuk ICQ unit sendiri yang dibuat oleh Lita itu dapat kita lihat di buku Prakdit edisi 4, buku 1, halaman 50 untuk PDF-nya. Nah, di sini telah kita lihat ada banyak sekali internal control yang tertera di sini, mulai dari IC terkait penjualan hingga IC terkait piutang. Nah, dari sekian banyak IC yang tertera di sini, saya dan rekan-rekan saya menyimpulkan bahwasanya masih terdapat internal control yang tak dapat dilakukan oleh PT Sugus. Sehingga internal control yang tidak dapat dilakukan ini menjadi kelemahan tersendiri daripada PT Sugus. Nah, di sini kita simpulkan tuh ada 8 poin yang menjadi kelemahan daripada PT Sugus. Yang pertama, itu nota kredit tidak diberi nomor urut yang tercetak. Yang kedua, itu pencatatan di kartu piutang jarang dilakukan bergilir. Yang ketiga, tidak terdapat bukti adanya salah pembebanan dan data pelanggan yang sering terlambat pada akun piutang. Yang keempat, rekening koran tidak dikirimkan pelanggan setiap bulan. Yang kelima, bukti kwitansi tidak memiliki nomor urut cetak. Yang keenam, bagian akuntansi tidak memperhatikan urutan nomor pada kwitansi. Yang ketujuh, tidak terdapat nama perusahaan atau klien pada cek mundur yang diterima. Dan yang ke-8, bagian khusus tidak mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur. Nah,
Sehingga dari 8 poin IC ini kita simpulkan bahwa IC perusahaan Sugus masuk ke dalam kategori sedang karena masih terdapat banyak cukup IC yang lemah, yaitu lebih dari 5 IC atau internal control. Untuk soal selanjutnya, mengenai penyusunan prosedur audit. Nah, untuk prosedur auditnya dapat kita lihat di buku praktik edisi 4, buku 2 halaman 21. Nah, dari sekian banyak prosedur yang di sini, saya dan rekan hanya melakukan beberapa prosedur audit saja yang menurut kami diperlukan dalam pemeriksaan ini, yakni yang pertama itu ada minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo itu di buku besar. Nah, untuk prosedur audit yang satu ini kita lakukan, cuma kita tidak lampirkan. Yang selanjutnya, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini kita lakukan, tapi tidak kita lampirkan juga. Nah, selanjutnya itu ada lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Selanjutnya, prosedur audit yang dilakukan itu melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldo yang dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Itu kita lampirkan kertas kerjanya. Selanjutnya, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Itu tidak kita lampirkan. Misalnya apabila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Itu kita lampirkan di EE1. Selanjutnya melakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Itu ada di kertas kerja EE. Selanjutnya melakukan uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Itu ada di PL 1.1. Nah, selanjutnya, bila dalam hal pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang diperlukan perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini kita lakukan cuma tidak kita lampirkan. Selanjutnya adalah membuat daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Itu ada di kertas kerja E dan E1. Nah, untuk yang prosedur audit dalam pajak pertambahan nilai, itu tidak kita lakukan prosedur audit karena ketidakcukupan data. Soalnya prosedur audit pada penjualan itu yang pertama menyiapkan schedule utama dari penjualan. Soalnya minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Selanjutnya dilanjutkan dengan meminta informasi kepada pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta membandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Dan selanjutnya itu untuk selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun membandingkan bukunya. Yang di bawahnya lagi itu memastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja di lapangan. Dan yang terakhir, membuat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil dari pemeriksaan audit. Mungkin untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Vicky. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal yang ketiga, yaitu
diminta buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Nah, kertas kerja pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kertas kerja dengan indeks EE, yaitu dengan schedule daftar konfirmasi dan tagihan setelah tanggal neraca. Nah, di sini kita mempunyai 16 pelanggan yang kita mintai konfirmasi. Nah, balasan konfirmasinya itu bisa kita lihat dari buku 2 di halaman 28. Untuk yang pertama yaitu ada PT Merdeka. Nah, di sini PT Merdeka menjawab bahwa saldo yang diungkapkan oleh klien itu terdapat perbedaan sebesar 10 juta. Dikarenakan mereka menganggap bahwa 10 juta tersebut telah dilunasi tanggal 27 Desember 2018. Akan tetapi ketika kita lihat di bukti bank masuk itu tidak terdapat saldo masuk dari PT Merdeka sebesar 10 juta. Sehingga jika kita lihat di penjelasan konfirmasi, PT Merdeka ini terdapat selisih karena piutangnya itu baru jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019. Nah, maka di sini kesalahannya itu perbedaan 10 juta tadi itu dikarenakan karena PT Merdeka menganggap sudah lunas, padahal kejadiannya itu terjadi di 2019. Maka karena kesalahannya ini terletak pada pada pelanggan dan bukan pada klien, jadi tidak perlu dikoreksi. Lalu yang kedua itu ada balasan konfirmasi dari PT Rimba, yaitu terdapat perbedaan sebesar 11 juta. Di sini PT Rimba mengungkapkan bahwa saldo tersebut telah dilunasi pada 28 Desember. Tetapi ini kasusnya sama seperti PT Merdeka, bahwa PT Rimba itu juga baru jatuh temponya itu tanggal 3 Januari 2019 dan tidak terdapat di bukti bank masuk. Jadi di sini perbedaan 11 juta itu juga merupakan kesalahan pada pelanggan, bukan pada klien, jadi tidak perlu dikoreksi. Lalu yang ketiga ada PT Wahana. Di sini PT Wahana juga memberikan balasan konfirmasi bahwa terdapat selisih sebesar 1.500.000. Nah, di sini ketika kita lihat di penjelasan konfirmasi, PT Wahana itu saldo sebesar 1.500.000 itu ternyata memang sudah dilunasi oleh PT Wahana, tetapi terdapat kesalahan teknis pada banknya, yaitu belum dikliringkan oleh kasir, sehingga ini bukan termasuk kesalahan dari klien maupun dari pelanggan, sehingga tidak perlu juga dikoreksi. Lalu yang keempat adalah PT Sejahtera. Nah, di sini PT Sejahtera menyatakan bahwa sebesar 22 juta itu saldonya tidak cocok karena barangnya itu baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Nah, di sini jika kita lihat di penjelasan konfirmasi, ternyata saat 28 Desember, gudang dari PT Sejahtera itu tutup, sehingga barangnya itu dikirim kembali dan baru diterima kembali oleh PT Sejahtera itu tanggal 3 Januari 2019. Nah, dikarenakan PT Subus ini mencatat kebijakan penjualnya itu, persediaannya itu menggunakan FOB destination, maka seharusnya pencatatannya itu baru diakui tanggal 3 Januari 2019, sehingga di sini diperlukan koreksi sebesar 22 juta. Nah, untuk koreksinya itu penjualan sebesar 20 juta dan terdapat PPN keluaran sebesar 2 juta di debit, lalu kita kredit piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 22 juta. Lalu selanjutnya ada PT Zebra Pratama. Nah, di sini PT Zebra Pratama itu menganggap bahwa 15 jutanya itu belum dilunasi, maka PT Zebra Pratama itu menganggap bahwa saldo piutang mereka itu 70 juta, bukan 55 juta. Nah, di sini
di penjelasan konfirmasi bahwa PT Sugus itu salah mencatat bukti bank masuk. Seharusnya yang dilunasi itu adalah PT Lestari, bukan PT Zebra Pratama. Sehingga di sini juga kita harus melakukan koreksi sebesar 15 juta, yaitu dengan mendebit piutang usaha PT Zebra Pratama dan mengkredit piutang usaha dari PT Lestari yang seharusnya dilunasi. Lalu selanjutnya itu ada PT Zeira. Nah, PT Zeira ini menjawab konfirmasi bahwa terdapat selisih sebesar 400.000 yang telah dilunasi pada 28 Desember 2018. Nah, akan tetapi di penjelasan konfirmasi itu ternyata saldo sebesar 400.000 itu belum dikeliringkan oleh kasir, sehingga ini juga termasuk kesalahan teknis yang tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya itu ada PT Tempo. Nah, PT Tempo itu mengungkapkan bahwa terdapat selisih 15 juta. Jadi mereka itu menganggap bahwa saldo 15 juta itu sudah dilunasi, sehingga mereka tidak mempunyai utang kepada PT Sugus. Nah, di sini saat kita lihat di penjelasan konfirmasinya itu tadi PT Tempo itu ternyata memang sudah membayar lunas utang mereka sebesar 15 juta, tetapi ternyata uang tersebut itu dibawa kabur oleh salesman PT Sugus, sehingga di sini kesalahan itu terletak pada PT Sugus, sehingga harus dikoreksi. Nah, jurnal koreksinya itu di sini kami berasumsi bahwa PT Sugus atau klien itu meminta ganti rugi atau membebankan 15 juta tadi itu kepada salesman, sehingga jurnal koreksinya itu didebit piutang lain-lain salesman pada piutang usaha PT Tempo dikredit sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya itu Forbox. Di sini Forbox itu menjawab bahwa dengan jawaban setuju, sehingga saldonya itu sebesar 20.000 USD itu sudah sama dengan klien. Di sini ekuivalen dari klien itu sebesar 20.000 USD itu adalah sebesar 90 juta. Karena sudah sama, jadi tidak perlu dikoreksi. Terus perusahaan Royal Ink itu juga menjawab dengan jawaban setuju sebesar 40.000 USD. Nah, di sini ekuivalen dari 40.000 USD itu sebesar 182 juta. Lalu selanjutnya yaitu ada dari PT Pelita. Nah, di sini PT Pelita itu juga menjawab bahwa saldo mereka itu sudah semuanya cocok, berarti tidak terdapat perbedaan antara klien dan PT Pelita, sehingga tidak perlu dikoreksi. Lalu untuk PT Krakatau sampai PT Orientasi ini mereka tidak menjawab konfirmasi dari PT Sugus. Nah, sehingga kita lihat di sini prosedur alternatif yang dilakukan jika konfirmasi piutang itu tidak dijawab atau tidak disetujui, yaitu dengan memeriksa penerimaan kas setelah tanggal neraca. Nah, di sini kita bisa melihat daftar jumlah pelunasan piutang. Nah, untuk PT Krakatau sendiri, jumlah pelunasan piutang setelah tanggal neraca itu sebesar 22 juta. Nah, tetapi untuk PT Krakatau ini sendiri terdapat keterangan tambahan, yaitu di sini bahwa tanggal 28 Desember 2018 itu sebesar 11 juta barang itu telah diserahkan ke pelanggan, jadi tercatat 2 kali, sehingga di sini kita juga harus melakukan koreksi. Nah, koreksinya itu didebit penjualan sebesar 10 juta dan PPN keluaran sebesar 1 juta dan mengkredit piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Lalu selanjutnya PT Nuansa. Di sini PT Nuansa tidak terdapat keterangan tambahan, hanya ada data pelunasan piutang setelah tanggal neraca, yaitu sebesar 119.125.000. Itu sudah sama dengan
yang diungkapkan oleh PT Sugus sehingga tidak perlu dikoreksi. Lalu PT Lestari itu juga terdapat pelunasan piutang sebesar 36.750.000. Dan di sini walaupun jumlah pelunasannya itu belum sama dengan yang diungkapkan oleh klien, tetapi jumlahnya ini sudah termasuk signifikan sehingga kami berasumsi bahwa ini saldo per klien itu sudah benar dan tidak perlu dikoreksi. Lalu selanjutnya itu PT Usaha Lancar. Nah, PT Usaha Lancar itu terdapat jumlah pelunasan piutang sebesar 368.989.140. Nah, PT Usaha Lancar ini juga mempunyai keterangan tambahan. Jadi, mereka itu terdapat kesalahan pencatatan yang harusnya itu sebesar 220 juta, tetapi baru dicatat sebesar 22 juta. Sehingga kita juga harus melakukan koreksi. Di sini, karena kurang catat, jadi kita mendebit piutang PT Usaha Lancar sebesar 198 juta dari selisih kekurangannya tadi, dan penjualan itu 180 juta, dan PPN keluaran 18 juta. Lalu yang terakhir itu PT Orientasi. PT Orientasi ini tidak terdapat pelunasan piutang, dan jika dilihat dari penjelasan konfirmasi itu, nah ini ternyata PT Orientasi ini sudah pilot dan pemiliknya itu kabur ke Swiss, sehingga juga harus dilakukan koreksi. Nah, dengan mengkoreksi, karena kebijakan perusahaan itu menggunakan penghapusan piutang secara langsung, jadi kita mendebit beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Lalu di sini juga terdapat keterangan bahwa kurs dolar yang diterapkan oleh BI tanggal 31 Desember itu 15.000, sehingga kita harus melakukan koreksi penyesuaian kurs yang tadinya dengan cara yang piutang usaha Perworks Inc. itu sebesar 210 juta, piutang usaha Royal Inc. itu sebesar 418 juta, dan untung penyesuaian kurs itu sebesar 628 juta. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kertas kerja pemeriksaan E1, yaitu schedule piutang usaha. Nah, ini format ini bisa kita ambil dari buku 2. Nah, di sini sudah disediakan bahwa jumlah saldo per klien 31 Desember 2018. Di sini tugas kita hanya mengisi pare atau jurnal koreksi dari jurnal koreksi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat koreksi di debit dan kredit akhirnya untuk saldo per kliennya itu totalnya 11.990.973.240 rupiah, dan untuk koreksi debitnya itu sebesar 841 juta, dan koreksi kreditnya itu sebesar 74 juta. Sehingga saldo per auditnya itu per 31 Desember 2018 itu sebesar 12.757.973.240 rupiah. Nah, di sini untuk catatan pemeriksaannya itu kami telah melakukan compliance test atas piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas dan mencocokkan pada buku penerimaan kas. Lalu kami juga telah melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan dan vouching penjualan yang sudah terlampir pada schedule EE. Terus kami juga melakukan subsequent collection atau penagihan setelah tanggal neraca. Dan sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit. Lalu selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai schedule utama, schedule E yaitu schedule piutang. Di sini terdapat piutang usaha, saldo per kliennya itu 11.990.973.240. Lalu untuk koreksinya ini kita ambil dari schedule E1. Nah, lalu untuk piutang lain-lain ini tadi sudah disediakan bahwa saldo per klien itu 85 juta, dan untuk koreksi debit ini tadi yang dari jurnal koreksi yang ini. Yang piutang lain-lain salesman.
sehingga didapat bahwa saldo per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 12.857.973.240 rupiah. Sehingga kesimpulan pemeriksaan kami itu adalah terdapat salah saji pada saldo piutang usaha PT Sugus sehingga kami mengusulkan jurnal koreksi terlampir. Baik, selanjutnya schedule EE1 akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi kertas kerja E1 ini menunjukkan hasil konfirmasi positif dari para konsumen klien. Nah, jadi untuk total piutang yang di sini kita dasarkan pada konfirmasi pertama pelanggan-pelanggan ini pada klien. Nah, ada 3 hasil konfirmasi yaitu confirmed balance yang berarti yang berdasarkan antara klien dan pelanggan itu sama. Terus report different itu berarti ada selisih, dan yang ketiga no reply itu berarti untuk konfirmasi yang no reply berarti kita asumsikan bahwasanya saldo itu jumlah itu telah sama. Nah, di sini untuk yang saldo menurut konfirmasi confirmed balance-nya itu ada 2. Nah, itu dapat kita lihat di kertas kerja EE. Untuk di kertas kerja EE itu ada dua pelanggan dari klien itu yang melakukan konfirmasi dengan confirmed balance yang berarti saldonya itu telah sama. Nah, jumlahnya itu sebesar 272 juta. Selanjutnya untuk yang selisih yang dilaporkan ada report difference itu ada 7 pelanggan dari klien itu menemukan report difference dengan jumlah itu sebesar 619 juta 831.500. Nah, untuk selisih dengan catatan klien itu dapat kita lihat juga di kertas kerja EE. Nah, itu jumlahnya sebesar 44.900.000. Dan yang terakhir itu ada pelanggan dari klien itu melakukan yang tidak menjawab dari konfirmasi tersebut, sehingga kita tetapkan sebagai no reply dan kita tetapkan bahwasanya saldo itu telah sama. Itu sebesar 11.099.141.740. Sehingga dari total yang dikirim tadi totalnya itu sebesar 11.990.973.240 rupiah. Yaitu sama dengan total piutang usaha. Untuk persentasenya itu dapat kita hitung berdasarkan jumlah berdasarkan konfirmasinya. Contohnya untuk persentase yang saldo konfirmasi confirmed balance itu dapat kita hitung dari 272 juta itu dibagi dengan total piutang usahanya. Nah, dan seterusnya begitu. Selanjutnya untuk kertas kerja E2 itu juga sama seperti kertas kerja E1, cuma didasarkan berdasarkan hasil konfirmasi kedua dari para pelanggan yang klien. Nah, jadi untuk yang mengirim konfirmasi kedua ini ada 7. Yang pertama itu dia yang menurut saldo konfirmasinya confirmed balance itu ada 1, itu dengan jumlah 10.357.27.600. Nah, untuk yang report difference-nya itu tidak ada, tapi yang non reply itu ada 6. Dan jumlah dari 6 ini sebesar 742.114.140 rupiah. Sehingga untuk total yang dikirim konfirmasi ini ada sebesar 11.099.141.740 rupiah. Sedangkan total dari piutang usaha yang ada itu sebesar 11.990.973.240 rupiah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hamidi Ali. Ya, di kertas kerja PL1 ini ya, itu ada penjualan dan retur penjualan. Untuk penjualan menurut per klien 31 Desember 2018 itu sebesar 42.712.087.000 rupiah. Lalu terdapat
pengurangan sebesar Rp30.000 yang berasal dari jurnal koreksi yang transaksi dengan PT Sejahtera sebesar Rp20 juta dan dengan PT Krakatau sebesar Rp10 juta. Lalu terdapat penambahan sebesar Rp180 juta yang berasal dari jurnal koreksi yang transaksi dengan PT Usaha Lancar. Lalu menurut perauditnya itu 31 Desember 2018 itu sebesar Rp42.800.620.000. Lalu untuk catatan pemeriksaan, yang pertama kami telah melakukan compliance test dan substantive test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktor penjualan dan surat jalan dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, lalu pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, dan pemberian diskon dan retur. Lalu yang kedua ada setelah dilakukan coaching, penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. Lalu ke kertas kerja PL 1.1. Di sini kami memeriksa untuk cut-off setiap transaksi apakah sudah benar atau belum. Untuk cut-off-nya sudah betul semua kecuali yang PT Sejahtera sebesar Rp22 juta. Seharusnya itu dicatat pada tanggal 3 Januari 2019 karena pada tanggal 28 Desember 2018 barang batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Lalu untuk catatan pemeriksaan, syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point. Penjualan dicatat pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Lalu kesimpulan pemeriksaan, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran catatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Dan untuk kertas kerja TOC, kami melakukan pemeriksaan terhadap 5 transaksi yang terjadi sebelum tanggal neraca. Pada kelima transaksi tersebut, kami melakukan bukti pendukung, lalu melakukan otorisasi dan melakukan footing, serta melakukan pemeriksaan pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk kertas kerja A21, kami melengkapi untuk bagian piutang usaha yang awalnya itu berklien sebesar 11 miliar, lalu terdapat penambahan di debit sebesar 841 juta rupiah dan pengurangan 74 juta rupiah. Lalu untuk piutang lain-lain itu terdapat penambahan sebesar 15 juta rupiah. Sehingga untuk perauditnya untuk saldo piutang usaha itu sebesar 12 miliar rupiah 12.757 juta rupiah, dan untuk saldo piutangnya itu sebesar 100 juta rupiah. Lalu untuk yang kertas kerja A3.1 itu
yang penjualan neto. Untuk per klien itu awalnya 42.586.000.000 rupiah. Lalu terdapat pengurangan 30 juta rupiah yang tadi berasal dari jurnal koreksi. Lalu ada penambahan sebesar 180 juta rupiah yang juga berasal dari jurnal koreksi tadi, sehingga per auditnya itu saldonya sebesar 42.736.000.000 rupiah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin kalau ada koreksi bisa ditambahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan dari kelompok lain ada yang mau menanyakan terkait yang telah dipresentasikan oleh KAP, Vicky, dan rekan tadi. Silakan. Baik, silakan. Baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin saya pancing saya duluan aja ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan apa indeks E ini, Mas. Indeks E. Kan di buku itu di halaman 21 indeks E itu di keterangan kan sudah diisikan ada piutang. Ini kan indeks terkait dengan schedule piutang ya. Dulu di bawahnya schedule piutang. Jadi semua piutang yang ada dalam akun itu dimasukkan, tapi di kertas kerja yang disajikan di halaman 21 itu ada 3 di situ. Ada piutang usaha, ada piutang afiliasi, tapi saldonya kosong, dan ada piutang lain-lain. Yang saya tanyakan di sini kenapa piutang afiliasi tidak dimasukkan, Mas? Kenapa di keterangan untuk akun afiliasinya, piutang afiliasi yang saldo per kliennya memang 0, itu kok tidak dimasukkan? Apakah dari customer PT Sugus ini tidak ada yang terafiliasi dengan PT Sugus? Jadi tidak ada penjualan piutang-piutang, penjualan kredit kepada pihak yang terafiliasi. Karena di kertas kerjanya dituliskan ada afiliasi di sini, tapi saldo awalnya memang kosong. Silakan. Penjelasannya seperti apa? Atau kelompok lain kalau ada yang mau membantu menjawab, silakan.
Izin Pak, Ya. untuk yang dari kelompok kami itu nggak kita masukkan yang afiliasinya itu karena nggak ada saldonya itu Pak. Jadi nggak kita masukkannya gitu. Nggak ada saldo di awal kan, tapi dari penjelasan panjang lebar di soal itu apakah dari daftar nasabah itu ada pihak-pihak yang terafiliasi atau tidak dari PT Krakatau, Merdeka sampai dengan PT yang paling bawah. Apakah ada pihak yang terafiliasi dengan PT Sugus atau tidak? Nah, kalau ada, maka harus direklas itu dari piutang usaha ke piutang afiliasi. Kalau menurut kelompok kami itu nggak ada Pak. Karena kalau saya curiganya itu kan sudah dituliskan di lembar jawab ya, masa diabaikan gitu. Kemungkinannya ada, tapi kita kurang teliti saja. Baik Pak, mungkin kedepannya akan diperbaiki lagi Pak. Bisa dicek lagi di soalnya, siapa tahu ada penjelasan terkait dengan afiliasi, bisa dibaca lagi. Baik Pak, terima kasih. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Izin mengonfirmasi untuk kelompok KAP Vicky. Oh ya, di soal tadi kan di PT Pelita tadi, bentar. Di soal tadi kan di PT Pelita kan nomor 4 kan tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari. Nah, itu artinya kan konfirmasinya benar di 15 tanggal Februari. Tapi di bukti konfirmasi di buku 2 itu PT Pelita itu menjawab konfirmasinya 10.357.027 rupiah. Nah, kan ada selisih 600 tuh di catatannya perusahaan dengan konfirmasinya PT Pelita. Jadi kalian tuh apakah menganggap di bukti konfirmasi PT Pelita itu salah ya? Terima kasih.
Izin menjawab, Pak. Baik, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Torik. Nah, jadi kan di jawaban hasil konfirmasi ini, PT Pelita itu bilangnya itu memang sebesar 10.357.027.000, yang ada selisih Rp600. Tetapi kami di sini mengacu pada jawaban yang kecualinya itu dikosongkan. Jadi kami menganggap bahwa sebenarnya saldonya itu sudah benar, atau mungkin terdapat kesalahan pengetikan pada saldo yang ini, karena di sini mereka bilang karena mereka tidak menyebutkan selisihnya itu di mana. Mohon koreksinya, Pak. Baik, ini ada perbedaan sedikit ya, perbedaan kecil dari jawaban konfirmasinya Pelita yang dia bulat tidak menuliskan 600, tapi di catatan bukunya siapa? PT Sugus itu di bagian 3 digit terakhirnya 600. Nah, kalau ketemu seperti ini, kita mengambil yang mana kalau angkanya beda. Jadi kalau angkanya beda, tapi bedanya sangat kecil, jauh di bawah clearly trivial, itu maka yang kita jadikan pegangan adalah catatan perusahaan yang kita jadikan pegangan. Kecuali ada rincian yang disampaikan oleh si PT Pelita. Biasanya dia akan memberikan jawaban, kemudian kalau itu salahnya banyak, biasanya dia akan memberikan lampiran. Rinciannya seperti apa. Kita bisa meng-cross-check itu, baru nanti yang kita ambil adalah yang disertai dengan data rinci yang lebih detail. Konfirmasi ini sebenarnya kan tidak dilakukan untuk semua saldo ya. Sebenarnya lebih untuk selain melihat ada atau tidaknya kesalahan pencatatan, juga untuk melakukan pengujian terkait dengan pengendalian internal atas pencatatan piutang usaha, apakah pencatatannya sudah valid atau belum. Jadi untuk bukti itu saja. Jadi kalau ada beda yang tidak signifikan, itu biasanya yang diambil adalah catatan per kliennya. Karena kita pasti dasar pencatatan di situ pasti ada rincian faktor-faktor yang ada, kecuali kemudian
dari konfirmasi yang dikirim kembali itu dia melampirkan detail rinciannya 10,3 miliar itu dari faktor penjualan apa saja itu dilampirkan, itu lebih valid. Maka yang kita ambil adalah yang itu. Kira-kira begitu ya. Jadi memang ini judgement saja, judgement saja. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Karena ini semua kelompok mengerjakan ya, jadi semua kelompok mengerjakan hal yang sama. Nanti sampai dengan akhir pertemuan, setelah mengaudit akun yang terakhir, kita akan nyusun laporan hasil auditnya dan menentukan opininya apa. Jadi seolah-olah kita kantor akuntan publik ini. Ada kemungkinan beda nggak, Pak? Ada kemungkinan beda. Ada kemungkinan beda antar kantor akuntan publik. Karena kan yang pertama dasar penentuan materialitas mungkin itu judgement beda. Beberapa judgement akan beda gitu ya. Jadi tidak mungkin juga nanti laporannya atau koreksiannya akan sama. Makanya dalam audit itu tidak boleh perusahaan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik tertentu pada periode yang sama, kemudian diaudit lagi oleh akuntan publik lain. Itu nggak boleh. Karena akan melanggar kode etik. Yang boleh adalah dilakukan review. Yang boleh adalah review. Jadi kantor akuntan publik lain melakukan review, tapi nanti opininya kalau ada perubahan opini, tetap kantor akuntan publik yang pertama yang akan memberikan opini atas hasil review tersebut. Jadi opini hanya oleh satu kantor akuntan publik, tapi review bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik lain. Karena itu tadi banyaknya judgement yang digunakan, sehingga kalau satu objek itu diaudit oleh banyak kantor publik untuk periode yang sama, bisa jadi nanti beda-beda. Padahal tanggung jawabnya kan ke satu akuntan publik yang memberikan opini. Jadi kode etiknya sudah mengatur seperti itu. Nah, karena kita untuk latihan, soalnya satu, ada 10 KAP, pasti nanti akan berbeda-beda. Kan bisa jadi Pak, misalnya ada temuan kecil, contohnya bisa lihat di jurnal koreksi. Nah, di jurnal koreksi. Misalnya ada akuntan publik lain yang tidak menemukan koreksi itu atau tidak menjurnal koreksi itu. Apabila jumlah koreksi itu masih di bawah clearly trivial, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Ingat ya, akuntansi itu ilmu sosial, bukan ilmu pasti. Jadi yang dinilai adalah kewajaran, bukan kebenaran. Kecuali satu sih, kecuali di ujian ya. Kalau ujian lain itu ceritanya. Kalau UTS atau UAS ya beda ya. Nanti kalau saya nyalah-nyalain pas di UTS nanti diprotes kalau nggak saya koreksi di ucapannya. Tapi dalam praktek nyatanya sebenarnya yang kita nilai itu bukan kebenaran, tapi kewajaran dari penyajian laporan keuangan. Batas kewajarannya apa? Batasnya ya tadi yang kita ukur di awal, yaitu tingkat materialitas. Seperti itu. Baik. Ini sebenarnya saya berharap karena sudah pada mengerjakan banyak diskusi tanya jawab gitu ya, ternyata agak macet juga. Mungkin ke depan supaya kita buat diskusinya lebih bisa hidup lagi ya. Jadi tidak hanya satu dua saja yang bertanya. Karena semuanya kan sudah mengerjakan hal yang sama. Hasil pekerjaan ini nanti bisa disimpan
Nanti akan dilanjutkan dengan tugas-tugas selanjutnya yang nanti akan dikumpulkan akan jadi laporan audit. Oh, ini ada yang raise hand, silakan Mbak Mita. Silakan. Ini suara saya terdengar nggak ya, Pak? Terdengar, terdengar. Izin bertanya untuk kelompoknya Rani yang di TL 1.1. Aku pengen tanya, kan kita itu melakukan cut off sampai dengan 31 Desember 2018. Nah, itu tuh kita tanggal acuannya ikut tanggal surat jalan atau ikut tanggal pencatatan ya. Soalnya dari ngerjain kemarin tuh ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa cut off itu dari tanggal surat jalan. Ada juga yang bilang dari tanggal pencatatan. Gitu. Jadi bingung di situ. Terima kasih sebelumnya. Baik, izin mencoba menjawab, Pak. Pertanyaan dari Mita. Tadi pertanyaannya mungkin terkait yang perbedaan dari PT Sejahtera, karena tadi PT Sejahtera kan awalnya itu dicatat 28 Desember 2018. Nah, di sini kami membuat kertas kerja PL 1.1 itu berdasarkan tanggal pencatatannya, karena menurut kami karena kebijakan perusahaan itu tadi kan adalah kebijakan FOB destination, sehingga mengacunya itu pada tanggal pencatatan saat barang itu sudah diterima oleh pelanggan. Jadi di sini kami menggunakan batas cut off-nya itu berdasarkan tanggal pencatatannya. Mohon koreksinya, Pak. Ini yang PT Sejahtera ya? Iya, Pak, PT Sejahtera. Ini barang diterima oleh Sejahtera tanggal 3 Januari. Iya, tanggal 3 Januari, 3 Pak. Januari. Padahal kebijakannya si Sugus adalah FOB. Catatnya pengirimannya kan tanggal 28 Desember ya. Dikirim tanggal fakturnya 28 Desember, surat jalannya juga 28 Desember, tapi barang diterima 3 Januari. Berarti dia masuk dalam persediaannya bagi Sugus, itu sudah diakui sebagai penjualan atau belum? Karena baru sampai ke tujuannya tanggal 3 Januari. Sudah belum? Untuk tahun 2018? Belum, Pak. Belum ya? Belum, karena tanggal 31 Desember masih di perjalanan. Jadi itu masih persediaannya, barang dagangannya adalah masih haknya si Sugus, belum jadi penjualan. Maka di sini harus dikoreksi ya? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Bagaimana tadi yang bertanya? Mita gimana? Karena di sini hanya satu ya, hanya yang dari Sejahtera saja ya. Yang lain, yang dari Pelita, Nuansa dan seterusnya sampai Rimba, dia kan surat jalannya memang tahun 2019.
Walaupun ada satu yang fakturnya itu 1 Januari ya. 1 Januari 2018. Maaf Pak, ini sepertinya salah pengetahuan. Salah ya? Kok Pak. lama banget? Iya. Harusnya Desember kali ya, akhir Desember. Oh, 19. Fakturnya, Mbak, fakturnya tanggal berapa? Pelita. Maaf Pak, terdapat salah pengetikan, harusnya 4 Januari 2019 Pak. Ya. Baik. Bagaimana, Mbak Mita? Mohon izin Pak, Mita sepertinya mikrofonnya sedang rusak Pak, jadi menjawabnya gitu. lewat chat Pak. Oh gitu, ya ya. Sudah saya baca juga. Oke. Oke ya. Jadi harus teliti juga ini dalam memasukkan data-data di form ya. Jadi, karena nanti akan mengubah kesimpulan soal. Baik. Belum bisa sampai pekan ketiga belum bisa akses ke ini ya, ke portal ya? Belum juga, Pak. Belum. Ini saya mau update absensi juga gagal terus, saya nyimpannya gagal terus. Tapi kalau kartu mengajarnya sudah sih gagal update data terus. Tapi sudah saya contoh yang hadir sih. Semua hadir ya? Hadir semua, Pak. Oke. Baik, terima kasih pada Kak Vicky dan rekan yang sudah mempresentasikan tugas untuk audit siklus penjualan dan penagihan piutang. Tugas-tugas itu silakan dikumpulkan di kelompok masing-masing. Nanti akan disatukan di ujung saat penyelesaian audit, penyusunan laporan keuangan audit. Kita akan kumpulkan seluruh koreksinya dengan asumsi nanti pembahasan dengan PT Sugus seperti apa. Kita juga akan menyusun laporan hasil auditnya. Jadi nggak tahu di sini sudah nyusun di buku. Sebentar. Apakah sampai ke penyelesaian audit 131. Oh iya, sampai ya. Di sini ada CLK, jadi mungkin sambil dicicil juga untuk menyiapkan draft laporan audit. Tapi biasanya draft itu disusun tidak dengan Word, tapi dalam Excel, karena kan nanti ada angka-angka. Draftnya formatnya kayak apa, silakan bisa lihat contoh-contoh laporan audit untuk perusahaan yang sudah go public, yang listing di bursa, tapi kita menggunakan yang satu bahasa saja, bahasa Indonesia. Karena kalau yang di bursa biasanya itu pakai 2 bahasa. Sebelah kanan bahasa Inggris, sebelah kiri bahasa Indonesia gitu ya. Jadi silakan bisa mulai menyiapkan, itu nanti sih sebenarnya menjelang UAS di akhir sih. Tapi ada baiknya kita mulai siapkan dari sekarang untuk drafting, karena itu akan lama soalnya, drafting laporan audit. Terutama untuk menginput, di sini kan di buku 2 bagian akhir sudah ada ini
catatan atas laporan keuangannya, ada pernyataan direksi juga, ada informasi umum, ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan, dan ada penjelasan per akun yang masih kosong. Silakan mungkin dibuat template-nya dulu saja dengan Excel. Buat sendiri aja masing-masing grup ya. Nah, saya juga ada juga sebenarnya template itu, tapi ya biar berkreasi sendiri semua. Formatnya bisa lihat di laporan audit yang go public, tapi kita ambil yang satu bahasa saja, jangan dua bahasa. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita di pekan ini. Untuk pertemuan selanjutnya ke depan, kita akan masuk ke audit untuk persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang. Ini satu siklus ini. Persediaan termasuk CUGS-nya, gudang, dan pembayaran utang. Untuk tugasnya ada di modul 3. Nanti tugas akan saya input di Google Classroom. Saya mengingatkan sekali lagi, tolong yang mengirimkan tugas kelompok itu hanya akun kelompok saja ya, karena saya lihat ini masih banyak yang akun personal turn in gitu ya, sehingga agak ribet saya nyarinya gitu. Jadi yang akun kelompok saja. Harusnya kalau kelompok ya yang turn in 10 saja. Ini ada 22 ini untuk yang tugas kelompok yang turn in, padahal yang ada attach-nya hanya 10 gitu. Jadi tolong disesuaikan saja. Baik, dari saya cukup sekian. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tugas yang berbeda. Siapkan juga untuk yang akan presentasi dan siapkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa diskusi dan menggali lebih banyak lagi. Dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Kemudian untuk kehadiran absensi saya sudah eksekusi di portal. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya.